Baik, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan chapter 3, yaitu Attitudes and Job Satisfaction. Kami beranggotakan, yang pertama ada Michela, ada Jordi Arta, saya sendiri Dava, lalu ada Raymond, ada David, dan yang terakhir ada M. Ari. Next. Oke, yang pertama, attitudes atau sikap adalah pernyataan evaluatif baik, menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang objek, orang, atau peristiwa. Mereka mencerminkan bagaimana perasaan kita tentang sesuatu. Sikap itu kompleks. Mungkin sulit untuk mendapatkan jawaban dari sikap atau attitude dari seseorang. Biasanya, penelitian berasumsi bahwa sikap memiliki 3 komponen, kognisi, afek, dan perilaku. Pernyataan gaji saya rendah adalah komponen kognitif dari suatu sikap, deskripsi atau keyakinan akan segala sesuatunya. Ini mengatur panggung untuk bagian yang lebih kritis dari suatu sikap. Contohnya komponen afektifnya. Afeksi adalah segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap yang tercermin dalam pernyataan, saya marah karena betapa sedihnya saya dibayar. Pengaruh dapat menyebabkan hasil perilaku. Komponen perilaku inilah dari suatu sikap yang menggambarkan niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Seperti yang ada di slide, exhibit 3-1 mengilustrasikan bagaimana ketiga komponen sikap saling berhubungan. Dalam contohnya, seorang karyawan tidak mendapatkan promosi yang menurutnya pantas dia dapatkan. Sikapnya terhadap atasannya diilustrasikan sebagai berikut. Karyawan menganggap dirinya pantas mendapatkan promosi kognisi, dan dia juga sangat tidak menyukai atasannya, yaitu mempengaruhi, dan dia telah mengeluh dan mengambil tindakan di perilaku. Dalam organisasi, sikap penting untuk komponen perilaku mereka, misalkan jika pekerja berbeda-beda dalam hal komitmen, mereka terhadap organisasi mereka, dan komitmen ini dapat mengarah pada apakah mereka bertahan atau meninggalkan pekerjaan mereka atau tidak. Kita harus memahami bagaimana komitmen ini dibentuk dan bagaimana hal itu dapat diubah. Beberapa penelitian dari Belanda menunjukkan bahwa dengan komitmen organisasional, kognisi sebelumnya dan perilaku keduanya menyebabkan pengaruh meskipun komponen ini sering kali sulit untuk dipisahkan. Next. Attitude and behavior. Penelitian awal tentang sikap berasumsi bahwa sikap itu berhubungan secara kausal dengan perilaku, yakni sikap yang dipegang orang menentukan apa yang mereka lakukan. Namun, dari seorang peneliti, Leon Festinger, berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku. Penelitian lain juga telah sepakat bahwa sikap memprediksi perilaku di masa depan. Orang mencari konsistensi yang stabil di antara sikap mereka dan antara sikap dan perilaku mereka. Dan segala bentuk ketidakkonsistenan itu tidak nyaman, dan oleh karena itu, individu berusaha untuk mengurangi atau meminimalkannya. Ketika ada disonansi, orang mengubah sikap atau perilaku mereka untuk meminimalkan disonansi tersebut, atau mereka mengembangkan rasionalisasi untuk perbedaan tersebut. Penelitian terbaru menemukan misalnya bahwa sikap karyawan yang mengalami peristiwa kerja yang menantang secara emosional itu meningkat setelah mereka membicarakan pengalaman mereka dengan rekan kerja. Berbagi sosial membantu para pekerja ini menyesuaikan sikap mereka dengan harapan perilaku. Nggak ada individu yang dapat menghindari disonansi. Berkirim pesan sambil berjalan tidak aman, tetapi Anda tetap melakukannya dan meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Memberikan seseorang nasihat bahwa Anda kesulitan itu karena diri sendiri, itu merupakan keinginan untuk mengurangi disonansi yang bergantung pada 3 faktor. Termasuk pentingnya elemen-elemen yang menciptakan disonansi itu dan tingkat pengaruh yang kita yakini kita miliki terhadap elemen-elemen tersebut. Faktor yang ketiga itu adalah imbalan dari disonansi.
Penghargaan tinggi yang menyertai disonansi tinggi cenderung mengurangi ketegangan yang melekat pada disonansi. Next. Job attitude. Kami memiliki ribuan sikap, tetapi perilaku organisasi atau OB berfokus pada jumlah yang sangat terbatas yang membentuk evaluasi positif atau negatif yang dimiliki karyawan tentang lingkungan kerja mereka. Sebagian besar penelitian telah melihat 3 sikap. Yang pertama, kepuasan kerja, kedua, keterlibatan kerja, yang ketiga, dan komitmen organisasi. Sikap penting lainnya termasuk dukungan organisasi yang dirasakan dan keterlibatan dari karyawan itu sendiri. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada job satisfaction and job involvement. Job satisfaction atau kepuasan kerja diketahui dapat terlibat terus keputusan dan kebijakan. Kepuasan kerja adalah keterlibatan kerja yang mana orang identifikasi secara psikologis dengan kerja mereka dan menganggap kinerja yang dirasakan penting bagi harga diri mereka. Keterlibatan kerja merupakan ukuran individu secara psikologis terhadap pekerjaannya dan telah menjadi individu sebagai ukuran harga diri mereka. Ketahui yang tinggi dapat membentuk kualitas dan kuantitas hasil kerja dan dapat memunculkan kepuasan kerja bagi karyawan. Selanjutnya itu komitmen organisasi. Karyawan dengan komitmen organisasi yang kuat mengidentifikasi di mana organisasinya berkomitmen untuk tetap menjadi anggota. Emosional keterikatan pada organisasi dan keyakinan pada nilai-nilai adalah standar emas untuk komitmen karyawan. Jika karyawan saat ini tidak senang dengan kerja mereka dapat memutuskan untuk tetap melanjutkan karena mereka sudah berkomitmen terhadap organisasi. Next, keterlibatan karyawan. Keterikatan karyawan adalah antusiasme untuk pekerjaan yang dilakukan. Karyawan yang sangat terlibat memiliki hasrat untuk pekerjaan mereka dan merasa hubungan yang dalam dengan pesan mereka. Karyawan tidak terlibat pada tidak berani dan tidak perhatian ke dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nextnya adalah define job satisfaction. Itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Jadi yang pertama ada measuring job satisfaction, yaitu perasaan positif ya, tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya yang sangat luas. Pekerjaan juga membutuhkan interaksi dengan rekan kerja dan bos, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, menentukan struktur kekuasaan, memenuhi standar kinerja, hidup dengan kondisi kerja yang kurang ideal, beradaptasi dengan teknologi baru, dan sebagainya. Selanjutnya ada how satisfied are people in their job. Apakah kebanyakan orang puas dengan pekerjaan mereka? Tingkat kepuasan kerja terhitung cukup konsisten dari waktu ke waktu. Nah, kondisi ekonomi juga cenderung mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Nah, tingkat kepuasan kerja cenderung bervariasi dalam budaya berbeda di seluruh dunia. Dan tentu saja selalu ada pengukuran bersaing yang menawarkan sudut pandang alternatif. Next. Selanjutnya ada what causes job satisfaction. Akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang what causes job satisfaction atau apa penyebab kepuasan kerja. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan kepuasan kerja itu ada 4. Yang pertama itu job condition atau kondisi pekerjaan. Nah, di sini tuh kalau misalkan kondisi kerjanya itu menarik, terus dia memberikan pelatihan, variasi, kemandirian, dan kontrol memuaskan bagi sebagian besar karyawannya. Nah, mereka itu sering bergantung gitu. Terus umpan baliknya didukung
sama sosial. Terus interaksinya juga dengan rekan kerja itu sangat terikat dan terkait gitu dengan kepuasan kerjanya. Nah, bahkan setelah memperhitungkan karakteristik pekerjaan itu sendiri, seperti yang kita udah tahu gitu, kalau misalkan manajer juga punya peran penting dalam kepuasan kerja karyawan. Nah, dengan demikian kita bisa lihat kalau misalkan kondisi pekerjaan itu, terutama sifat intrinsik dari pekerjaan itu sendiri, interaksi sosial dan pengawasan merupakan prediktor penting dari kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Meskipun masing-masing penting dan meskipun nilai relatif bervariasi antar karyawan, sifat intrinsik pekerjaan adalah yang paling penting. Yang kedua itu adalah personality atau kepribadian. Nah, yang kedua ini juga nggak kalah penting gitu sama kondisi pekerjaan. Orang yang memiliki core self evaluation atau CSE positif, dia itu punya percaya diri pada nilai batin dan kompetensi dasar mereka. Terus mereka juga lebih puas dengan pekerjaan mereka dibanding orang yang punya CSE-nya itu negatif. Nah, bagi mereka yang ada di dalam kondisi budaya kolektif, mereka juga punya CSE yang tinggi. Terus mungkin mereka menyadari kalau misalkan kepuasan kerjanya juga sangat tinggi. Jadi, for self evaluation itu atau CSE itu, dia itu percaya pada nilai diri dan kompetensi dasar seseorang. Yang ketiga adalah pay. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalkan gaji itu memang berhubungan atau berkorelasi dengan kepuasan kerja dan kebahagiaan keseluruhan bagi banyak karyawan. Nah, tapi efeknya bisa juga kecil bagi mereka gitu. Kalau seseorang mencapai tingkat standar kehidupan yang nyaman. Nah, mungkin uang memang bisa memotivasi orang, tapi kita juga harus tahu kalau misalkan kadang apa yang memotivasi orang itu belum tentu jadi apa yang membuat mereka bahagia. Yang keempat itu ada corporate social responsibility, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, komitmen organisasi terhadap corporate social responsibility CSR atau tindakan yang diatur sendiri untuk memberikan manfaat bagi masyarakat atau lingkungan di luar apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Nah, organisasi mempraktikkan CSR dalam beberapa cara, termasuk inisiatif kelestarian lingkungan, pekerjaan nirlaba, dan pemberian amal. Next. Nah, ini kita masih bahas tentang corporate social responsibility. Nah, jadi organisasi itu perlu tahu gitu, Bu, mengatasi beberapa masalah agar menjadi paling efektif. Ada 3 hal yang kita harus tahu. Yang pertama itu tidak semua proyek sama-sama bermakna untuk kepuasan kerja setiap orang. Namun partisipasi untuk semua karyawan terkadang diharapkan. Yang kedua itu beberapa organisasi mengharuskan karyawan untuk berkontribusi dengan cara yang jitu. Dan yang ketiga itu langkah-langkah CSR dapat tampak terputus dari pekerjaan aktual karyawan. Tidak memberikan peningkatan kepuasan kerja. Outcomes of job satisfaction atau hasil kepuasan kerja. Kita bisa lihat kalau misalkan di sini hasil kepuasan kerja itu ada 2. Yang pertama itu job performance. Nah, pekerja yang bahagia lebih cenderung menjadi pekerja yang produktif. Nah, beberapa peneliti dulu percaya kalau misalkan hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja itu mitos gitu. Tapi setelah dilakukan penelitian dan ada 300 studi menunjukkan kalau misalkan korelasi di antara keduanya itu cukup kuat. Individu yang punya kepuasan kerjanya tinggi, kinerja lebih baik, dan organisasi dengan karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif daripada mereka yang lebih sedikit. Yang kedua itu ada organizational citizenship behavior atau OCB. Nah, OCB ini mencakup orang-orang yang berbicara positif tentang organisasi mereka, membantu orang lain dan melampaui harapan normal dan pekerjaan mereka. Kenapa sih kepuasan kerja itu menyebabkan OCD? Nah, salah satu alasannya adalah kepercayaan gitu. Di 18 negara dilakukan penelitian, terus hasil penelitian itu menunjukkan kalau misalkan manajer membuat OCD karyawan dengan perilaku percaya mereka sendiri. Individu yang merasa bahwa rekan kerja mereka mendukung mereka juga lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku membantu daripada mereka yang memiliki hubungan rekan kerja yang antagonis. Nah, di luar itu sebenarnya kepribadian juga penting. Next. Berikutnya ada kepuasan pelanggan yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu adalah hasil utama di dalam industri jasa. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepuasan karyawan dan pelanggan itu terkait secara timbal balik, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, penelitian terbaru pun menunjukkan bahwa kepuasan karyawan dan pelanggan terkait bahwa efek ke dalam dari faksi kepuasan pelanggan terhadap kepuasan karyawan mungkin lebih kuat daripada hubungan karyawan dan pelanggan. Next. Dan kepuasan hidup. Penelitian di Eropa juga menunjukkan bahwa kepuasan kerja berkorelasi positif dengan kepuasan hidup dan sikap serta pengalaman kepuasan hidup menurun ketika orang menjadi pengangguran. Nah, bagi sebagian besar individu, pekerjaan adalah bagian yang penting dari kehidupan. Dan oleh karena itu, masuk akal bahwa sebagian kita secara keseluruhan bergantung tidak sedikit pada kebahagiaan kita di dalam pekerjaan kita. Next. Kemudian dampak ketidakpuasan kerja. Nah, ada 4 tanggapan terhadap ketidakpuasan kerja yang berbeda dalam 2 dimensi tanggapan. Adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada exit atau keluar, yaitu respon keluar yang mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Itu untuk mengukur efek dari respon terhadap ketidakpuasan, penelitian mempelajari pemutusan hubungan kerja individu dan pergantian kolektif. Kerugian total bagi organisasi yang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik karyawan lainnya. Kemudian yang kedua ada suara atau voice, yaitu tanggapan suara mencakup upaya aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan melakukan aktivitas serikat pekerja. Yang ketiga ada loyalty atau loyalitas, yaitu tanggapan loyalitas yang berarti secara pasif tetapi optimis menunggu kondisi membaik, termasuk membela organisasi dalam menghadapi kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Dan yang terakhir ada neglect atau menelantarkan, yaitu respon mengabaikan secara pasif yang memungkinkan kondisi memburuk dan termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan kronis, upaya yang berkurang dan tingkat kesalahan yang meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu counterproductive work behavior atau biasa disebut disingkat CWB. Nah, ini adalah perilaku kerja kontraproduktif atau lebih dikenal sebagai CWB atau disebut juga sebagai workplace deviance behavior, yaitu bentuk perilaku disfungsional dan merugikan baik bagi individu ataupun organisasi. Jadi yang dirugikan dari CWB ini individu dan semua organisasi yang ada. Next. Nah, penyebab dari CWB ini itu sendiri adalah yang pertama dalam beberapa studi ditemukan bahwa CWB merupakan bentuk ketidakpuasan yang menimbulkan emosi negatif, utamanya itu amarah, akibat dari ketidakadilan dan lingkungan yang penuh tekanan. Dan juga diantaranya yaitu kurang stimulus dalam bekerja, yang menyebabkan hambatan organisasi yang diakibatkan tuh kayak ketersediaan material atau bahan bekerja yang kurang, sarana prasarana yang kurang baik, atau rendahnya performa rekan kerjanya. Bisa juga disebabkan oleh kurangnya reward atau penghargaan yang diperoleh oleh karyawan itu sendiri, atau bisa juga rasa bersalah atas kinerja sebelumnya. Next, contoh dari CWB itu sendiri ada 5 di sini. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada mencuri di tempat kerja. Yang ketiga, bersosialisasi yang tidak semestinya. Yang keempat, bergosip. Dan yang terakhir tuh ketidakhadiran atau keterlambatan kerja. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin akan ditutup oleh teman saya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2 untuk chapter 3.